Assalamualaikum, selamat sore. Kebetulan ini hujan. Ya, di sini Ibu selamat ketemu dengan channel Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara mengatasi vagina berbau. Ya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, boleh share ya. Oke, kita lanjutkan. Cara mengatasi vagina berbau yaitu kalau vagina kita berbau maka akan mengurangi rasa percaya diri kita ya. Kita merasa kurang pede, kalau bergaul dengan teman-teman merasa nggak pede pokoknya ya. Semua itu bisa diatasi dengan cara ya yang harus kita lakukan itu. Kalau vagina kita berbau, misalnya vagina yang berbau itu biasanya baunya tuh amis, terus bisa juga seperti bau-bau tempe, bisa seperti kecut-kecut gimana, bisa seperti ikan asin atau ikan laut ya. Cara mengatasinya yaitu satu, jaga kebersihan vagina dan vulva dan sekitarnya. Nomor satu itu kita harus selalu menjaga bersih dengan cara apa? Satu, kita pakai celana dalam, jangan terlalu ketat dan jangan pakai bahan nilon ya. Kalau bisa pakai yang katun, karena kalau kita celana dalamnya ketat maka keringat tidak bisa terserap, otomatis akan menimbulkan ada bakteri atau jamur tertentu yang akan bersarang di sekitar vagina maupun vulva kita. Kemudian itu nomor satu ya. Dan nomor dua, jika kita setelah kita berhubungan intim dengan suami, maka kita harus langsung cepat-cepat ke kamar mandi untuk buang air kecil dan membersihkannya vagina kita dan sekitarnya dengan sabun tanpa pewangi ya. Nggak usah pakai sabun yang pewangi atau sabun sirih atau sabun selain sirih dan lainnya, nggak usah ya. Itu harus pakai sabun tanpa pewangi, dibersihkan sampai bersih itu. Terus kemudian ganti celana setiap habis mandi atau habis bepergian, atau juga kalau celana kita merasa lembab basah, kita harus cepat-cepat ganti celana ya. Kemudian ada lagi, kalau misalkan kita haid itu harus sering ganti celana dan softtek ya. Karena kalau kita nggak ganti dari pagi sampai sore, kita nggak ganti celana maupun softtek, maka akan membuat vagina kita berbau kurang sedap ya. Kemudian kita juga harus banyak minum air putih ya. Kenapa vagina kita bau? Kemungkinan vagina kita ada infeksi ya. Contohnya seperti gini, vagina kita tuh mengeluarkan cairan yang berbau ya, ada fluor albus ya. Cairan yang berbau itu bisa warnanya seperti susu, bisa warnanya agak kuning-kuning gimana, ada juga yang kecoklat-coklatan, ada yang kehijau-hijauan. Jadi kalau nempel di celana dalam itu warnanya seperti itu. Dan rasanya gatal ya, itu rasanya gatal. Kalau ada yang seperti itu berarti itu terinfeksi. Kalau cuma mengeluarkan cairan saja tanpa bau, tanpa gatal dan lain-lain itu normal ya. Kalau orang habis main pasti mengeluarkan cairan
bening, itu normal. Beda dengan yang tadi berbau, gatel, warnanya putih kayak susu, bisa hijau, ada agak kehijau-hijauan, bisa coklat, bisa kuning ya, baunya nggak enak, amis tuh ya. Makanya itu harus segera selalu menjaga kebersihan ya, nomor satu. Terus kita tidak usah memakai apa itu cairan untuk pembersih vagina seperti misalkan sirih dan lain-lain, ataupun pakai tongkat madura ya. Kalau pakai tongkat madura nanti bisa ditakutkan vagina kita iritasi ya. Tongkat madura kan biasanya segini ya, segini, terus dimasukkan ke vagina, keluar masuk nanti lama-lama iritasi. Nggak perlu ya, cukup kita kalau ingin kencang kita latihan panggul ya, kita senam, latihan senam untuk mengencangkan otot-otot panggul ya. Kemudian untuk membantu supaya vagina kita tidak berbau, kita bisa makan makanan prebiotik, diantaranya ya yogurt, kefir, kimchi, tempe, kombucha, teh fermentasi juga bisa, acar timun, keju mozzarella, dan cheddar ya. Itu bisa membantu meningkatkan imun tubuh kita, dan supaya di dalam vagina kita itu ada bakteri sehat yang menjaga keasaman cairan vagina kita ya. Jadi vagina kita tetap sehat. Tapi kalau kita sering memakai cairan pewangi khusus membersihkan vagina atau tongkat madura tadi, itu akan membunuh bakteri-bakteri sehat kita yang menjaga vagina kita, sehingga vagina kita menjadi berbau ya, baunya tidak sedap tuh. Kemudian kalau kita habis berhubungan dengan suami, itu berhubungan intim ya, kita harus langsung ke kamar mandi, buang air kecil, kemudian kita cebok, kita bersihin sampai bersih, dikasih sabun yang lembut tanpa pewangi, habis itu dilap dengan handuk yang kering ya tuh. Kemudian kalau kita bepergian kencing, itu jangan langsung terus kita pakai celana dalam ya, kita bersihin juga area vagina kita dan vulva dengan handuk kering, jadi nanti tidak lembab tuh. Jangan lupa juga kita tiap hari harus ganti celana dalam paling tidak 2 kali ya, pagi dan sore setelah mandi. Jadi jangan kita pakai celana dalam itu nggak pernah ganti dari pagi sampai pagi lagi, itu jangan. Itu membuat nanti ada bakteri atau jamur tertentu yang nanti menyebabkan bau tidak sedap pada vagina kita. Jadi pesan saya pada bunda-bunda semuanya, itu harus satu, menjaga kebersihan vagina kita, karena vagina adalah barang, vagina bukan barang ya, itu adalah milik pribadi kita yang harus kita jaga dan kita rawat dan harus selalu bersih. Kalau vagina kita berbau, otomatis nanti suami kita bisa tahu sendiri ya. Makanya harus selalu jaga kebersihan vagina. Itu jangan lupa harus sering-sering dibersihkan ya. Maksudnya dibersihkan itu enggak terus dikasih tadi seperti pembersih
cairan vagina seperti daun sirih atau tongkat Madura, enggak, tapi cukup dijaga kebersihannya karena itu milik pribadi kita yang sangat berharga. Jika barang kita berbau, otomatis kita nggak pede dan otomatis nanti juga mengefek pada suami kita ya. Suami kita nanti akan mencari yang tidak berbau. Jaga ya, hati-hati, jaga barang kita. Kira informasi dari saya cukup sekian. Jangan lupa like, komen, subscribe. Buat saya boleh juga share buat teman-teman. Wassalamualaikum. Selamat sore.